Di luar sorotan media dan jauh dari gemerlap halaman depan, terdapat sosok yang berperan penting dalam dinamika kekuasaan bangsa. Ia hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan dengan pengabdian tanpa pamrih. Seorang dokter yang tidak hanya mengobati, tetapi juga memperjuangkan kesehatan sebagai hak dasar manusia. Seorang perwira yang tugasnya melampaui sekadar bertempur, menjadi pelindung dan agen perubahan. Dan seorang pribadi yang memilih jalan kesetiaan saat banyak yang tergoda mengambil jalan pintas. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Fritz Kakiailatu, dokter, prajurit, dan penjaga nurani bangsa. Dalam perjalanan sejarah sebuah bangsa, ada figur-figur yang tidak selalu mencolok dalam lanskap politik atau sorotan publik, namun kontribusinya memiliki dampak yang signifikan bagi kemajuan negara. Fritz August Kakiailatu adalah salah satu contoh sosok tersebut, individu yang tidak mencari perhatian, tetapi bekerja dengan tenang, menghasilkan pengaruh yang luas dan mendalam. Fritz Kakiailatu bukan hanya seorang dokter, dan juga bukan sekadar seorang perwira militer. Ia mencerminkan perpaduan antara ilmu kedokteran, dedikasi kemanusiaan, dan loyalitas terhadap negara. Lahir di tengah konteks sosial politik yang penuh dinamika, Fritz memilih jalur profesi yang tidak hanya menuntut kompetensi teknis tinggi, tetapi juga keteguhan moral yang konsisten. Perjalanan karirnya dimulai dengan pendidikan kedokteran yang ia jalani dengan kesungguhan, sebelum akhirnya ia mengabdikan diri dalam institusi militer. Dalam konteks ini, ia berada pada posisi yang unik, di persimpangan antara tanggung jawab sebagai prajurit dan kewajiban sebagai tenaga medis. Peran ini membawanya menghadapi berbagai situasi krisis, mulai dari operasi militer di daerah konflik, hingga penanganan krisis kesehatan di institusi strategis negara seperti RSPAD Gatot Subroto. Kiprahnya tidak hanya terbatas pada tingkat domestik. Di dunia internasional, Fritz juga dikenal sebagai bagian dari komunitas ilmiah kedokteran militer, menjembatani antara kepentingan praktis dan pengembangan pengetahuan dalam bidang kesehatan militer. Meski demikian, ia tidak pernah menempatkan dirinya dalam sorotan publik atau permainan kekuasaan. Prinsip yang ia pegang teguh adalah fokus pada tugas, bersikap rendah hati, dan selalu menjunjung tinggi etika profesi. Salah satu aspek yang menarik dari perjalanan hidup Fritz Kakiailatu adalah karakternya yang kuat, sikap yang tenang namun tegas, serta keberanian untuk memegang prinsip, meskipun terkadang tidak sejalan dengan arus umum. Dalam banyak hal, ia mengajarkan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak harus diwujudkan melalui panggung politik atau pengaruh media. Terkadang, sejarah dibentuk oleh mereka yang bekerja dalam diam, dengan konsistensi dan integritas yang tetap terjaga. Laksamana Pertama Purnawirawan Dr. Fritz August Kakiailatu, SKET, SPU, PhD, lahir pada 17 Juli 1936 di Magelang, Jawa Tengah, sebagai anak bungsu dari 12 bersaudara. Latar belakang keluarganya mencerminkan perpaduan etnis Ambon dan Jawa, dua tradisi budaya, yang secara bersamaan, memberikan warna pada cara pandangnya terhadap kehidupan dan membentuk orientasi nilai yang ia pegang sejak masa kanak-kanak. Ayahnya, Alvaris Willem Kakiailatu, merupakan seorang prajurit veteran KNIL yang berasal dari Nusa Laut, Maluku. Ia lahir pada tahun 1882 dan menjadi anggota KNIL pada 1901. Saat itu, nasionalisme belum dikenal luas. Banyak orang bergabung ke dalam tentara kolonial demi mendapatkan pekerjaan dan makan. Sebagai serdadu, Alvaris menerima 5 gulden seminggu, nilai yang sudah cukup untuk membeli kebutuhan dasar seperti telur dan beras. Ia sempat bertugas di berbagai daerah, termasuk Aceh, Bandung, dan Batavia, hingga akhirnya pensiun pada 1923. Setelah pensiun, Alvaris menetap di Magelang, kampung halaman sang istri, Agustina Anoi,
perempuan berdarah Ambon yang lahir di Magelang pada 1895 dan tumbuh besar di lingkungan masyarakat Jawa. Disinilah keluarga besar Kakiai Latu membangun kehidupan baru di tengah suasana kota kolonial yang dinamis namun kompleks. Alvaris bekerja sebagai tenaga administrasi di pabrik es ternama Nachverlängerung Magelangsche Ios en Mineralwaterfabrik Chevalier O'Herne. Pabrik ini bukan sekadar tempat kerja, melainkan simbol perubahan zaman, dari ekonomi kolonial berbasis Eropa, menuju dunia yang mulai bergolak. Didirikan oleh keluarga O'Herne dan dikelola cucunya, Robert Chevalier, perusahaan ini mencerminkan jejaring kekuasaan ekonomi Belanda di wilayah lokal. Meski berada di lingkar luar dari pusat kekuasaan itu, Alvaris menyerap nilai-nilai ketekunan, ketertiban, dan profesionalisme. Semuanya ia wariskan kepada anak-anaknya, termasuk Frits. Keluarga Chevalier akhirnya kembali ke Belanda, setelah situasi keamanan memburuk pasca Perang Dunia Kedua. Namun, jejak mereka tetap tertinggal di Magelang, baik dalam bentuk industri yang pernah maju maupun dalam interaksi sosial yang mewarnai kehidupan keluarga-keluarga lokal seperti Kakiai Latu. Lingkungan semacam itulah, perpaduan antara ketertiban kolonial, pluralitas budaya, dan dinamika sosial perkotaan yang membentuk fondasi awal kehidupan Frits kecil. Di rumah, disiplin militer dan nilai-nilai ketekunan disemai oleh sang ayah. Sementara dari ibunya, Frits mewarisi kehangatan tradisi Jawa dan kosmopolitanisme komunitas Ambon Melayu. Pada tahun 1946, dalam suasana politik yang belum sepenuhnya stabil pasca kemerdekaan, keluarga Kakiai Latu pindah ke Yogyakarta, yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Frits memulai pendidikan formal di Sekolah Bruderan, sebuah lembaga Katolik yang dikenal dengan kedisiplinan dan pendekatan berbasis nilai, serta menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Letaknya berada di dekat Radio Republik Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi tantangan bagi Frits, karena di rumah ia terbiasa dengan bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu logat Ambon. Tak lama kemudian, keluarga ini menetap di Bandung, tempat Frits menyelesaikan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas. Frits tumbuh dalam lingkungan multibahasa yang digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman ini memperluas wawasan linguistiknya serta membentuk kemampuan adaptasi dan sensitivitas sosial. Di sisi lain, nilai-nilai keluarga seperti integritas, ketekunan, dan tanggung jawab turut membentuk kepribadiannya. Namun, ada satu peristiwa yang menjadi penanda arah hidupnya kelak. Ketika Frits berusia 14 tahun, ayahnya jatuh sakit parah. Dokter yang dipanggil tak ada satupun yang bersedia datang ke rumah mereka. Sang ayah pun wafat tanpa sempat menerima pertolongan medis. Peristiwa ini meninggalkan luka batin yang dalam. Dari duka itulah lahir tekad, ia akan menjadi dokter, agar orang lain tak perlu mengalami nasib seperti ayahnya. Keputusan itu bukan sekadar reaksi emosional, melainkan janji hidup. Pada usia 14 tahun, Frits Kakiai Latu menghadapi sebuah peristiwa yang meninggalkan dampak psikologis dan etis mendalam dalam hidupnya. Ayahnya, Alvaris Willem Kakiai Latu, mantan prajurit KNIL, meninggal secara mendadak akibat sakit. Yang paling membekas bagi Frits bukan hanya kehilangan figur orang tua, tetapi juga kenyataan pahit bahwa dalam situasi kritis tersebut, tak ada seorang pun dokter yang datang menolong. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi dalam konteks sosial yang lebih luas. Pada akhir dekade 1940-an hingga awal 1950-an, sistem layanan kesehatan di Indonesia masih sangat terbatas, baik dari sisi distribusi tenaga medis maupun infrastruktur pendukung. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, khususnya bagi keluarga sipil di luar kota-kota besar atau mereka yang berada di luar jejaring elit birokrasi, seringkali tidak tersedia secara merata. Dalam kerangka ini,
pengalaman pribadi Fritz tidak dapat dipahami semata sebagai tragedi keluarga, melainkan sebagai cerminan dari kondisi sistem kesehatan yang sedang berkembang. Ia menyaksikan langsung dampak dari keterbatasan tersebut, dan dari situlah muncul motivasi awal untuk menekuni profesi medis, bukan hanya demi pencapaian individu, tetapi sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat luas. Setelah lulus dari sekolah menengah atas Kristen di Bandung pada tahun 1957, Fritz awalnya berencana mendaftar ke Akademi Militer Nasional di Magelang. Namun karena melewatkan waktu pendaftaran, rencana tersebut tidak terlaksana. Sebagai alternatif, ia mendaftar ke dua institusi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, FKUI, serta Fakultas Kedokteran Hewan dan Pertanian di Institut Pertanian Bogor, IPB. Ia diterima di keduanya, tetapi akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikan di FKUI. Keputusan ini lahir dari kombinasi antara aspirasi pribadi dan tanggung jawab moral. Ia menyebutnya sebagai bentuk peneguhan terhadap janji sunyi yang diikrarkan di hadapan jenazah ayahnya, sebuah komitmen yang tumbuh dari pengalaman langsung atas krisis kemanusiaan dalam ruang domestik. Untuk membiayai pendidikannya di FKUI, Fritz mengandalkan sumbangan dari kakak-kakaknya serta tabungan ibunya. Dalam kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, bantuan tersebut menjadi bukti nyata solidaritas dan tekad bersama, agar cita-cita itu bisa diwujudkan. Memasuki tahun ketiga masa kuliahnya, Fritz mendapat informasi tentang program beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa dengan latar belakang sebagai tentara pelajar. Meskipun ia tidak tergabung secara resmi dalam laskar bersenjata semasa revolusi kemerdekaan, kehidupan dalam keluarga militer serta semangat nasionalisme yang kuat mendorongnya untuk mempertimbangkan jalur pengabdian tersebut. Ia kemudian memutuskan bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Langkah ini memiliki signifikansi ganda. Pertama, ia dapat melanjutkan pendidikan medis sambil memperkuat komitmen terhadap pelayanan negara. Kedua, keputusan ini membuka jalan baginya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh layanan medis konvensional. Dalam konteks geografis Indonesia yang sangat luas dan majemuk, kehadiran dokter militer di medan tugas merupakan strategi penting dalam pemerataan layanan kesehatan. Keputusannya untuk masuk militer bukan merupakan pernyataan politik, melainkan kelanjutan logis dari misi profesional yang telah ia tetapkan sejak muda. Ia memandang profesi medis sebagai sarana untuk menjangkau sebanyak mungkin orang, dalam kondisi apapun, termasuk mereka yang berada di garis depan atau wilayah terpencil. Seperti yang ia refleksikan kemudian, dunia militer memberinya medium untuk tidak hanya bertugas di rumah sakit, tetapi juga hadir dimanapun negara membutuhkannya. Pada tahun 1963, setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Indonesia, Fritz Kakiailatu memulai pengabdian profesionalnya yang menggabungkan bidang kedokteran dan militer. Sejak masa mahasiswa, ia telah bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI AL, melalui jalur pendidikan calon perwira Angkatan Laut, PTPAL, pada tahun 1960. Selanjutnya, ia mengikuti berbagai pelatihan militer, termasuk latihan kemiliteran 1 pada tahun 1964, dan Sekolah Para Komando TNI AL pada tahun 1966 di Surabaya. Pelatihan-pelatihan ini mengintegrasikan pemahaman strategis militer dengan kompetensi medis yang dimilikinya. Penugasan pertamanya berlangsung di Pulau Sebatik, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, yang menjadi medan konfrontasi antara kedua negara pada awal 1960-an. Dalam kondisi yang menuntut ketahanan fisik, disiplin militer, dan keterampilan medis, Dr. Fritz Kakiailatu menjalankan peran ganda sebagai tenaga kesehatan sekaligus bagian dari struktur pertahanan negara. Ia tidak hanya menangani luka-luka tempur dan penyakit tropis, tetapi juga terlibat dalam pemulihan psikologis prajurit yang berada dalam tekanan medan konflik. Setelah menyelesaikan tugas lapangan tersebut, pada tahun 1967,
ia melanjutkan pengembangan akademiknya dengan mengikuti program spesialisasi di bidang ilmu bedah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Program ini ditempuh selama 5 tahun dan selesai pada tahun 1972. Selama masa pendidikan ini, Fritz dikenal sebagai sosok yang tekun dan memiliki dedikasi tinggi untuk menggabungkan keahlian klinisnya dengan kebutuhan struktural militer. Keahliannya yang terus berkembang membuka peluang untuk pendidikan lanjutan di luar negeri. Pada tahun 1974, ia memperoleh beasiswa untuk mengikuti program subspesialisasi urologi di Akademi Ziekenhuis Leiden, Universitas Negeri Leiden, Belanda. Meskipun sempat ditolak oleh pimpinannya di Dinas Kesehatan Angkatan Laut, Laksamana pertama Dr. Azhar Zahir, ia akhirnya berhasil memperoleh izin setelah melalui proses panjang dan meyakinkan. Pendidikan ini dijalani hingga tahun 1976 dan menjadi titik penting dalam perjalanan karirnya, karena pada saat itu urologi masih merupakan bidang yang jarang ditekuni di Indonesia. Pengalaman belajar di Belanda tidak hanya memperluas wawasan akademiknya, tetapi juga mempertemukannya kembali dengan jejak sejarah keluarga yang berkaitan dengan era kolonial. Sekitar tahun 1974, Fenje, demikian ia akrab disapa sejak kecil oleh keluarga dan orang-orang terdekat, menyempatkan diri mengunjungi keluarga Chevalier. Di masa lalu, ayahnya pernah bekerja pada Robert Chevalier, pemilik pabrik es di Magelang pada masa kolonial. Di sana, ia bertemu kembali dengan Marcel Dule, istri Chevalier, yang mengenalnya sejak kecil. Pertemuan itu mengandung ironi sejarah dan tensi sosial yang khas. Marcel, dengan nada tak percaya, bertanya, "Apakah kamu benar-benar seorang dokter, Fenje?" Keraguan yang menyeratkan pandangan lama bahwa anak dari mantan serdadu Knil dan buruh pabrik tak mungkin bisa mencapai posisi akademik bergengsi. Dengan sedikit kesal, Fenje menjawab, "Silakan ditanyakan saja ke AZL, Akademi Ziekenhuis Leiden, apakah ada dokter Kakiailatu bekerja di sana?" Jawaban itu bukan hanya bentuk pembelaan pribadi, tetapi juga representasi dari keberhasilan generasi pasca kolonial dalam menembus batas-batas sosial dan intelektual yang sebelumnya nyaris tertutup. Pada tahun 1980 hingga 1981, ia menjalani pelatihan lanjutan dalam bidang kardiologi di Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, Amerika Serikat. Program ini berfokus pada pengembangan kompetensi klinis, khususnya dalam menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan kalangan pejabat tinggi negara. Sekembalinya ke Indonesia, Dr. Fritz Kakiailatu ditempatkan di RSAL Dr. Minto Harjo, namun kontribusi terbesarnya berkembang di RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Militer Utama dan Pusat Rujukan Nasional. Meskipun ia adalah dokter angkatan laut, ia justru lebih banyak bekerja di RSPAD dibandingkan RSAL. Hal ini terjadi karena ia merupakan satu-satunya urolog militer pada masa itu, dan peralatan medis di RSPAD dinilai lebih lengkap untuk mendukung tugas-tugasnya yang semakin kompleks dan strategis. Di RSPAD, ia menjadi salah satu tokoh sentral dalam pelayanan medis, khususnya dalam bidang urologi. Ia menangani pasien-pasien penting dari kalangan militer maupun sipil, dan terlibat aktif dalam pengembangan kapasitas institusi serta pembinaan dokter-dokter muda. Di luar ruang praktik, Dr. Fritz Kakiailatu juga aktif dalam forum-forum ilmiah dan organisasi profesi, baik nasional maupun internasional. Ia tercatat sebagai anggota Ikatan Ahli Urologi Indonesia, IAUI, Société Internationale d'Urologie, dan International College of Surgeons. Kehadirannya dalam forum internasional menandai peran strategis dokter militer Indonesia yang mampu menyeimbangkan tanggung jawab nasional dengan kredibilitas akademik di tingkat global. Perjalanan profesional Dr. Fritz Kakiailatu memasuki babak baru ketika ia mulai dipercaya menangani pasien-pasien dari kalangan elit nasional. Salah satu titik penting terjadi pada Mei 1982. Saat itu, ia dipanggil oleh Letjen Rubiono Kertopati,
Ketua Lembaga Sandi Negara yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Dokter Ahli Presiden RI di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Jakarta. Letjen Rubiono hanya menyodorkan sebuah berkas dan dokumen rekap medis, sambil bertanya apa tindakan medis yang sebaiknya dilakukan terhadap seorang pasien dalam kondisi tersebut, tanpa memberitahu siapa pasien itu. Setelah memeriksa beberapa saat, Dr. Fritz mantap menjawab, sebaiknya pasien tersebut dioperasi saja. Rupanya Rubiono setuju, dan mereka pun menentukan hari operasi. Sehari sebelum operasi, barulah Dr. Fritz diberitahu bahwa pasien itu adalah Presiden Soeharto. Saya terkejut, mendadak merasa dak-dikduk, bercampur rasa bangga, katanya. Sebagai seorang prajurit TNI, hal itu merupakan kebanggaan tersendiri baginya. Terungkap bahwa Rubiono sengaja memilih Dr. Fritz, salah satunya karena pertimbangan bahwa yang menangani sebaiknya adalah seorang dokter tentara. Penanganan ini tidak hanya menjadi tantangan klinis, tetapi juga ujian terhadap kapasitas etik, ketenangan profesional, dan kemampuan menjaga kerahasiaan dalam konteks yang sangat sensitif secara politik. Hubungan kepercayaan tersebut tidak berhenti pada satu kejadian. Pada tahun 1994, Presiden Soeharto kembali mengalami gangguan kesehatan akibat batu ginjal. Saat itu, ia dijadwalkan berpidato dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus, sebuah momen konstitusional yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Dr. Fritz menghadapi dilema medis sekaligus protokoler. Bagaimana menjaga agar presiden tetap bisa tampil, berdiri, dan berbicara tanpa menunjukkan bahwa ia sedang menahan sakit? Solusi kreatif pun dirancang. Soeharto diberi obat pereda nyeri, dipasangi kateter, dan disiapkan bangku kecil yang tersembunyi di balik podium, memungkinkan ia setengah duduk, namun tetap tampak tegak di hadapan sidang. Pidato kenegaraan itu pun berlangsung sukses tanpa sedikit pun mengungkap kondisi sebenarnya. Saat itu, Soeharto telah berusia 73 tahun. Kombinasi keahlian klinis dan kematangan strategi ini menjadikan Dr. Fritz bukan sekadar dokter, tetapi bagian dari mekanisme stabilitas simbolik negara. Namun di balik keberhasilan itu, ketegangan pribadi tak terhindarkan. Ketika Dr. Fritz menyarankan agar Soeharto menjalani operasi, sang presiden sempat setuju. Tetapi usulan ini ditolak keras oleh anak-anaknya, terutama Siti Hardianti Rukmana, alias Mbak Tutut. Ketegangan memuncak saat Tutut menyentak, "Ini kan bapak saya, bukan bapak situ." Fritz menjawab tenang, "Kalau keluarga menghendaki demikian, silakan." Respons lugas itu justru membuat Tutut makin berang. Ia melarang Dr. Fritz untuk kembali menyentuh ayahnya. Meski dilarang oleh keluarga, hubungan personal antara Soeharto dan Dr. Fritz tetap dilandasi rasa saling hormat. Seusai perawatan, Soeharto memanggil Dr. Fritz secara pribadi dan mengatakan bahwa ia memilih mengikuti kehendak anak-anaknya. Dalam sesi jumpa pers yang berlangsung kemudian, Soeharto bahkan meminta Dr. Fritz untuk menceritakan sesuatu yang lucu agar ia bisa tersenyum untuk difoto wartawan. Maka Dr. Fritz pun berkisah ringan tentang perawat yang mencukur bulu kemaluan presiden sebelum tindakan medis. Ternyata Presiden Soeharto hari ini tidak jadi ada tindakan, meski Bapak sudah siap. Jadi anggap saja hari ini Bapak hanya mengunjungi tukang cukur. Soeharto pun tertawa, dan kamera-kamera wartawan mengabadikan senyum yang meyakinkan publik bahwa sang presiden dalam keadaan sehat. Di luar lingkar kekuasaan, Dr. Fritz Kakiailatu juga menjadi saksi sekaligus pelayan medis dalam kisah-kisah personal sejumlah tokoh besar Republik. Sejak 1986, ia menjadi dokter pribadi Jenderal Besar Purnawirawan Abdul Haris Nasution, salah satu tokoh paling sentral dalam sejarah militer Indonesia. Hubungan itu lebih dari sekadar relasi dokter dan pasien. Keluarga Fritz dan keluarga Pak Nas telah saling mengenal sejak tahun 1970. Ketika Pak Nas mengalami komplikasi setelah operasi jantung, Dr. Fritz membantu mengatasi masalah pada saluran kencingnya. Di tengah masa pemulihan itu, Pak Nas juga sedang menyusun memoar. Tim pencatat senantiasa berada di sisinya,
tetapi pekerjaan pencatatan seringkali terganggu akibat efek obat bius. Meski sulit, akhirnya memuar tersebut berhasil diterbitkan, menjadi penutup intelektual dari perjalanan hidup seorang jenderal. Konsistensi etika Dr. Fritz juga tercermin dalam bagaimana ia memperlakukan pasien dari berbagai latar belakang. Salah satu pasien yang dirawatnya adalah Kolonel Purnawirawan Abdul Latif, seorang perwira yang dianggap terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Latif adalah pasien yang pendiam dan tak banyak menuntut. Tanpa mempersoalkan latar belakang politik, Dr. Fritz merawatnya dengan empati yang sama seperti pasien lainnya. Prinsipnya sederhana, profesi medis berdiri di atas semua label politik dan sejarah pribadi. Ia bahkan pernah berada di tengah dilema etis yang pelik ketika menangani seorang pasien warga negara asing yang memeluk agama Kristen sekte Yehova, yang menolak transfusi darah karena keyakinan agamanya. Ketika pasien itu mengalami perdarahan hebat saat operasi, Dr. Fritz, atas saran ahli bius, memutuskan untuk memberikan albumin, protein yang berasal dari darah manusia. Meskipun bukan transfusi darah utuh, tindakan itu tetap dianggap pelanggaran oleh sang pasien. Setelah sembuh, pasien mengetahui hal ini dan mengirimkan surat protes kepada Dr. Fritz karena merasa keyakinannya dilanggar. Menanggapi hal tersebut, Dr. Fritz meminta maaf setelah menjelaskan kondisi dan urgensi medis yang dihadapi. Kasus ini mencerminkan dilema antara menjalankan standar prosedur medis demi keselamatan pasien dan menghormati otonomi serta keyakinan agama pasien. Dr. Fritz menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini, seorang dokter dituntut untuk bertindak tidak hanya berdasarkan ilmu kedokteran, tetapi juga berdasarkan hati nurani. Keputusan yang diambil, meskipun menimbulkan perdebatan, menjadi refleksi dari keberanian moral dan kepekaan etik seorang profesional dalam menjaga keseimbangan antara sains dan kemanusiaan. Setelah berhasil menangani operasi Presiden Soeharto pada Mei 1982, Dr. Fritz Kakiailatu memasuki fase baru dalam pengabdiannya. Operasi reseksi prostat transureteral yang ia lakukan berjalan lancar, dan menjadi momen krusial yang membuka jalan baginya untuk masuk ke dalam lingkungan paling tertutup dalam struktur kekuasaan negara. Namun, penunjukan tersebut tidak serta-merta terjadi. Beberapa bulan sebelum ia dipanggil secara resmi ke istana, tanpa sepengetahuannya, istri dan keluarganya telah diinvestigasi secara menyeluruh. Mereka ditanya berbagai hal, bahkan hingga ke nenek dan kakeknya. Maklum, pada tahun 1980-an, bersih lingkungan masih sangat keras diberlakukan, kenangnya. Pada tahun 1983, Dr. Fritz secara resmi diangkat menjadi bagian dari tim dokter Kepresidenan Republik Indonesia. Penugasan ini menuntut lebih dari sekadar keahlian medis tingkat tinggi. Ia juga dituntut untuk menjaga kerahasiaan, menjunjung integritas moral, serta menunjukkan ketenangan dalam menghadapi situasi-situasi strategis kenegaraan. Sebagai bagian dari struktur resmi negara, Dr. Fritz menerima sejumlah fasilitas protokoler yang melekat pada fungsinya, seperti paspor dinas, akomodasi kelas 1 dalam perjalanan resmi, kendaraan dinas bebas pajak, serta akses ke berbagai acara kenegaraan. Namun, dalam refleksinya, penghargaan tertinggi tidak terletak pada aspek seremonial tersebut, melainkan pada amanah untuk menjaga kesehatan kepala negara secara profesional, dalam ruang kerja yang senyap dan penuh tanggung jawab. Sebagai anggota tim tersebut, ia bekerja dalam ruang lingkup yang sangat tertutup. Bahkan pada masa awal keterlibatannya, identitasnya tidak diumumkan secara terbuka. Dalam konferensi pers resmi pasca operasi, nama Dr. Fritz tidak disebutkan. Yang diumumkan justru adalah dua profesor senior, Profesor Utama dan Profesor Peter Donker, yang dimintanya untuk turut serta membantu, atas anjuran Profesor Dr. Mahar Marjono,
sesama dokter kepresidenan. Mungkin waktu itu saya masih nobody, jadi tak perlu disebut namanya, kenangnya dengan tenang. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah menghadiahi kedua profesor tersebut perjalanan ke Bali dan Flores. Namun bagi Dr. Fritz, kepercayaan presiden adalah penghargaan tertinggi. Setelah pengangkatannya secara resmi, hubungan Dr. Fritz dengan Presiden Soeharto menjadi semakin dekat. Ia tidak hanya kembali dipanggil untuk menangani kondisi medis, tetapi juga kerap diajak berbincang secara pribadi. Presiden sering bercerita tentang masa-masa gerilya di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tak jarang, sehabis saya bertemu Pak Harto, ajudan atau mereka yang ditugaskan berada di cendana bertanya kepada saya, "Apa saja yang dikatakan Pak Harto kepada saya?" ungkapnya. Kepercayaan Presiden Soeharto terhadap Dr. Fritz tidak pernah berkurang. Ia tetap menjadi bagian penting dalam lingkaran medis istana. Bahkan, Presiden kerap menyarankan para menterinya untuk berkonsultasi dengannya apabila memiliki keluhan prostat. Kedekatan dan kepercayaan ini mengukuhkan posisinya sebagai dokter ahli Presiden RI untuk bidang urologi. Pada tahun 1990, Dr. Fritz dianugerahi kenaikan pangkat menjadi Laksamana Pertama TNI Angkatan Laut, sebuah pencapaian penting dalam karir militernya. Selain itu, ia juga menjadi tamu tetap dalam berbagai acara kenegaraan, seperti peringatan 17 Agustus dan perayaan Hari Raya di Istana Merdeka. Menjelang Ramadan, ia secara rutin menerima bingkisan pribadi yang dibungkus dengan indah, disertai label bertuliskan, Presiden Republik Indonesia dan Nyonya Tin Soeharto. Isinya, setelan jas, selembar kain batik, selendang, dan bahan kebaya. Masa itu betul-betul masa honeymoon antara saya serta anggota tim ahli yang lain dengan Bapak dan Ibu Tin Soeharto. Sulit melupakan semua keramah tamahan beliau, tulisnya dalam catatan pribadi. Dalam setiap langkahnya, Dr. Fritz Kakiailatu menunjukkan dedikasi yang mendalam terhadap kemajuan dunia medis, khususnya di lingkungan militer Indonesia. Sebagai dokter spesialis urologi di RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Utama TNI, ia tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai pemikir, pelopor, dan pelaksana dalam sejumlah proyek medis yang berdampak besar bagi negara. Meski secara struktural ia adalah perwira kesehatan di Angkatan Laut, namun dalam praktiknya, Fritz lebih banyak bekerja di RSPAD Gatot Subroto ketimbang di RSAL Minto Harjo. Alasannya bukan semata preferensi pribadi, melainkan kebutuhan fungsional. RSPAD memiliki fasilitas yang lebih lengkap, dan sebagai satu-satunya urolog militer kala itu, keahliannya sangat dibutuhkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Bersenjata tersebut. Salah satu kontribusi yang menonjol dalam perjalanan karirnya adalah peranannya dalam penanganan para prajurit yang terluka dalam operasi Seroja di Timur Timur. Banyak di antara mereka yang mengalami luka fisik permanen, terkena tembakan di bagian punggung, patah tulang belakang, hingga mengalami kelumpuhan total. Akibat kondisi ini, sebagian besar dari mereka menjadi penderita impotensi, kehilangan kemampuan seksualnya di usia yang masih muda. Dampak psikologisnya tidak kalah berat, dengan beberapa prajurit merasa kehilangan harga diri sebagai laki-laki. Proyek di RSPAD, di mana Fritz turut terlibat, merupakan upaya serius negara untuk membantu para korban ini. Salah satunya adalah pemasangan implan penis, sebuah teknologi medis yang masih sangat langka di Indonesia pada waktu itu. Prosedur ini tidak hanya berfungsi sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai upaya pemulihan psikologis yang sangat penting bagi para prajurit yang telah berjuang untuk negara mereka. Di samping itu, Fritz juga dikenal sebagai pelopor dalam bidang transplantasi ginjal, baik untuk kalangan militer maupun masyarakat sipil. Ia terlibat dalam sejumlah operasi cangkok ginjal, dan menuliskan kisah-kisah pasien yang ditanganinya dengan empati dan ketajaman klinis.
Ia juga menaruh perhatian besar pada persoalan edukasi seputar donor organ. Dalam pengalamannya, tidak sedikit pendonor maupun anggota keluarganya yang menghadapi tekanan sosial atau konflik internal, hanya karena kurangnya pemahaman bahwa manusia dapat hidup sehat dengan satu ginjal saja. Fritz sering menjelaskan kepada masyarakat bahwa seseorang dapat hidup sehat hanya dengan satu ginjal, asalkan dijaga dengan baik. Pesan ini menjadi bagian penting dari misinya untuk membuka wawasan publik dan mengurangi stigma terhadap donor organ, yang kerap memicu keraguan atau penolakan dalam masyarakat. Reputasi Dr. Fritz Kakiailatu tidak terbatas pada tingkat nasional saja. Sebagai ilmuwan dan akademisi, ia berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan medis. Ia secara rutin menghadiri simposium dan forum internasional di berbagai institusi bergengsi, seperti Mayo Clinic di Amerika Serikat. Di forum-forum ilmiah ini, ia memperdalam pemahaman tentang bidang andrologi, serta penanganan kelainan seksual pria, sebuah cabang ilmu yang seringkali tidak mendapat perhatian yang memadai, khususnya di negara-negara berkembang. Namun lebih dari itu, Fritz tidak hanya menyerap ilmu, tetapi juga memperjuangkan penerapan standar internasional dalam konteks yang sesuai dengan Indonesia, dengan tetap memperhatikan keterbatasan sumber daya dan sensitivitas budaya yang ada. Purna tugas dari kedinasan militer bagi Dr. Fritz Kakiailatu bukanlah akhir dari pengabdiannya, melainkan awal dari sebuah fase baru yang tak kalah penting, pengabdian kepada ilmu pengetahuan. Setelah menempuh karir panjang sebagai dokter militer dan anggota tim dokter kepresidenan, Fritz memilih untuk melanjutkan perjalanan akademiknya dengan semangat yang tetap menyala. Setelah pensiun dari TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 1 atau Laksamana Pertama, Fritz memutuskan untuk melanjutkan studi doktoral di Institut Pertanian Bogor, IPB. Keputusannya ini sempat mengejutkan banyak pihak, karena IPB lebih dikenal sebagai institusi yang berfokus pada ilmu pertanian dan ilmu hayati, bukan kedokteran. Namun, bagi Fritz, pilihan ini bukan tanpa alasan. Ia melihat potensi pengembangan pendekatan interdisipliner antara biomedis dan ilmu hayati, perspektif yang pada masa itu belum banyak dipertimbangkan. Ketertarikan Fritz terhadap persoalan impotensi telah tumbuh sejak lama. Sebagai dokter militer, ia kerap menemui kasus-kasus impotensi yang kompleks, baik di kalangan prajurit maupun masyarakat umum. Dalam pengamatannya, gangguan ini dapat disebabkan oleh 3 faktor utama: neurologis, vaskuler, dan psikologis. Pandangan tersebut menjadi dasar bagi Fritz untuk melanjutkan penelitian lebih mendalam dalam program doktoralnya di IPB. Ia ingin mengidentifikasi secara ilmiah faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap impotensi, dan mencari pendekatan terapi yang lebih efektif. Untuk itu, ia memilih beruk sebagai model hewan percobaan. Beruk dipilih karena struktur neurovaskular dan perilaku seksualnya yang menyerupai manusia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang disfungsi ereksi pada manusia. Penelitian ini akhirnya mengantarkan Fritz meraih gelar doktor dengan predikat memuaskan, sebuah pencapaian yang mempertegas komitmennya dalam mengembangkan ilmu kedokteran berbasis penelitian interdisipliner. Saat mempresentasikan penelitiannya di Amerika Serikat, ia mendapat tentangan dari pegiat hak-hak satwa internasional terkait penggunaan beruk sebagai objek penelitian. Namun, Fritz tetap teguh pada pendiriannya. Ia menjelaskan bahwa penelitian dilakukan dengan protokol etika yang ketat, dan bahwa beruk yang digunakan adalah individu yang mengidap TBC. Menurutnya, daripada menularkan TBC kepada sesama beruk di habitatnya, lebih baik hewan tersebut digunakan sebagai objek penelitian, yang dapat menyumbang pengetahuan kedokteran bagi manusia. Penelitian ini membuka ruang diskusi baru di Indonesia mengenai pentingnya model hewan dalam studi andrologi, serta menunjukkan keberanian intelektual Fritz dalam menantang konservatisme akademik. Tonggak penting lain dalam pengabdian akademik Fritz terjadi pada tahun 1999,
saat ia menerima ajakan Dr. Ungrer untuk menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana, UKRIDA. Di bawah kepemimpinannya, akreditasi fakultas berhasil ditingkatkan dari C menjadi B+, jumlah mahasiswa bertambah, dan jaringan rumah sakit pendidikan diperluas. Kurikulum diperbarui agar lebih relevan dengan perkembangan mutakhir dunia medis, dan sistem pembelajaran klinis diperkuat. Semua pencapaian ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, mencerminkan efektivitas dan dedikasinya dalam meningkatkan mutu pendidikan kedokteran. Namun, dunia akademik tidak selalu berjalan mulus. Ketika Fritz berada di Amerika Serikat untuk urusan akademik, sebuah manuver internal terjadi. Ia didongkel dari posisinya sebagai dekan secara sepihak. Peristiwa ini memicu kemarahan mahasiswa dan menyebabkan kericuhan di lingkungan kampus. Yayasan mencoba menawarkan kompromi dengan mengangkat Fritz sebagai dekan kontrak, tetapi ia memilih untuk mengundurkan diri secara terhormat. Baginya, jabatan bukanlah tujuan. Ia tidak menjadikan dunia akademik sebagai panggung politik, melainkan sebagai ruang pengabdian intelektual. Ia memahami bahwa dunia pendidikan adalah medan sunyi untuk menyalakan cahaya pengetahuan, bukan panggung untuk mencari sorotan. Di tengah sorotan dunia medis, perhatian media, dan hiruk-pikuk protokoler negara, kehidupan pribadi Dr. Fritz Kakiailatu tetap terjaga dalam ketenangan dan kesederhanaan. Ia menikah dengan Tuti Suwarti, seorang jurnalis senior di majalah Tempo, yang dikenal dengan ketajaman analisis dan integritasnya. Pernikahan ini menggambarkan perpaduan antara dua dunia yang berbeda, kedokteran dan jurnalistik, yang saling menguatkan. Disiplin dan ketekunan bertemu dengan nalar kritis serta sensitivitas terhadap dinamika sosial. Dari pernikahan ini, Fritz dan Tuti dikaruniai 3 anak. Meski karir profesionalnya sangat menuntut, Fritz berupaya untuk tetap hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Baginya, kehadiran tidak semata soal waktu, tetapi tentang kualitas perhatian. Sebagai seorang ayah, ia lebih banyak menunjukkan kasih sayang melalui tindakan, dalam cara mendampingi anak-anak belajar, mengajak mereka berolahraga, dan dalam ketenangannya yang konsisten di tengah dunia luar yang penuh ketidakpastian. Fritz menjunjung tinggi keseimbangan dalam hidupnya. Ia menyempatkan diri untuk berolahraga secara rutin, tenis, renang, dan jogging, bukan hanya untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga untuk menenangkan batin. Di waktu luang yang terbatas, ia juga menikmati berkebun, suatu aktivitas sederhana yang mengandung filosofi mendalam. Menanam, merawat, menunggu tumbuh, dan memanen. Semuanya menggambarkan pandangannya terhadap kehidupan, bahwa segala sesuatu memerlukan proses, ketekunan, dan rasa syukur. Bagi Fritz, kebun kecil di halaman rumah adalah tempat untuk merenung, jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan dan dunia luar. Di sana, ia menemukan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh status atau penghargaan. Ia sering mengatakan bahwa berkebun mengajarkannya kerendahan hati, bahwa tidak ada satupun tangan manusia yang mampu memaksa benih tumbuh di luar kehendak alam. Meskipun kehidupannya erat dengan dunia militer dan medis, Fritz tetap mempertahankan sisi humanisnya. Ia menikmati puisi, musik klasik, dan diskusi mengenai sejarah serta etika. Minatnya dalam berbagai bidang tersebut menjadikannya pribadi yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bijaksana secara moral. Laksamana pertama Purnawirawan Dr. Fritz Agust Kakiailatu mengembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, rumah sakit tempat ia mengabdikan sebagian besar hidupnya, pada 30 September 2016. Ia meninggal dunia pada usia 90 tahun, sebuah usia yang syarat dengan pengalaman, pencapaian, dan permenungan.
Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah bab penting dalam sejarah kedokteran militer Indonesia. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka Santoso dengan penghormatan penuh, sebelum dimakamkan secara militer di Taman Makam Giritama, Bogor, dalam upacara yang penuh hikmat. Namun, Fritz tidak sepenuhnya pergi. Warisan intelektual dan keteladanan yang ia tinggalkan terus hidup dalam bentuk nilai-nilai dan pengetahuan yang terus dihargai. Salah satu warisan terbesarnya adalah buku memuar Pak Harto, Pak Nas, dan saya, yang mencatat bukan hanya kisah seorang dokter, tetapi juga potret Indonesia dari balik layar kekuasaan, dengan mata yang jernih dan pena yang lugas. Dalam buku ini, Fritz menulis dengan kesederhanaan, menghindari glorifikasi dan narasi yang berlebihan. Justru dalam kesederhanaan tersebut, pembaca dapat merasakan kejujuran yang langka, seorang saksi sejarah yang tidak mengklaim peran sebagai pahlawan, namun hadir dengan ketekunan dan keberanian yang tidak mencolok. Dr. Fritz yang sangat aktif dalam asosiasi urologi tersebut, mengisahkan hidupnya sebagai dokter militer. Sangat jarang seorang dokter militer mau secara terbuka menceritakan pengalaman profesionalnya, terlebih yang menyangkut hubungan personal dan tindakan medis terhadap tokoh-tokoh penting. Namun Fritz melakukannya dengan jujur dan berani, menuliskan apa adanya, tanpa sensasi ataupun glorifikasi yang tidak perlu. Pengalaman hidup yang ia tuangkan bukan sekadar kisah pribadi, melainkan juga sebuah catatan sosial, politik, dan etis dari masa yang membentuk bangsa ini. Sapardi Djoko Damono, dalam pengantar buku tersebut, menyatakan bahwa Fritz sama sekali tidak melebih-lebihkan atau terlalu banyak mengedit peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Pujian ini datang dari seorang intelektual sastra yang tidak terikat dalam dunia kedokteran atau militer, namun menyaksikan ketulusan dan kebijaksanaan Fritz yang melampaui disiplin ilmu dan menyentuh kemanusiaan secara universal. Nama Fritz kini dikenang sebagai simbol integritas dalam dunia yang seringkali diliputi oleh kompromi. Ia adalah sosok yang tidak hanya teguh secara profesional, tetapi juga elegan dalam menghadapi tekanan dan intrik kekuasaan. Seorang dokter yang tidak ragu untuk berkata jujur di hadapan kekuasaan, namun tetap rendah hati di ruang praktiknya. Seorang pemimpin yang bersuara dengan tenang, tetapi didengar karena substansi yang ia bawa, bukan karena volumenya. Warisan Fritz Kakiailatu bukan hanya tercermin dalam gelar atau jabatan yang pernah disandangnya, melainkan dalam semangat pengabdian yang tak lekang oleh waktu. Ia mengajarkan bahwa menjadi seorang dokter bukan sekadar profesi, tetapi juga panggilan jiwa, bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan, tetapi tanggung jawab moral, dan bahwa kemanusiaan sejati tercapai melalui perpaduan antara pengetahuan, empati, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan kebenaran. Dalam kepergiannya yang sunyi, Fritz tetap berbicara, melalui tulisan, teladan, dan kenangan yang tetap hidup dalam ingatan mereka yang pernah disentuh oleh kata, tindakan, atau perhatian darinya.